Haleluya, seluruh umat Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa di dalam ibadah raya online GKI Padang, Minggu 25 Oktober 2020. Minggu ini adalah minggu terakhir kita belajar tentang karunia dan pelayanan. Mari kita fokus mendapatkan berkat yang disampaikan kepada kita. Dan minggu depan, kita akan satu meja dengan Tuhan Yesus di dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita dan juga roti serta anggur sebagai pengganti tubuh dan darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib bagi kita. Kita juga bersyukur di mana Sabtu kemarin, kaum bapak dan juga kaum ibu telah melaksanakan ibadah keluarga. Tentunya banyak berkat dan juga hal-hal yang dapat kita kerjakan di dalam keluarga kita masing-masing. Kami juga mengundang untuk pemuda-pemudi mengikuti ibadah Youth Hangout yang dilakukan hari Selasa 27 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB melalui aplikasi Zoom. Mari muda-mudi ajak teman-teman yang lain untuk mengikuti ibadah yang kita cintai ini. Untuk ayat renungan terambil dalam 1 Korintus 12 ayat 1. Berbunyi demikian. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 12 ayat 1. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Mari semuanya kita kerjakan karunia-karunia roh yang sudah diberikan kepada kita secara maksimal. Mari kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita menyambut Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami datang bersyukur padamu Tuhan. Kami mau memuji menyembah nama Tuhan Yesus saja di dalam badai. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati jiwaku, pujilah namanya. Yesus, kami memuji. Di dalam badai kami tetap memuji-Mu. Oh. Sembah Dia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati jiwaku, pujilah namanya. Pujilah namanya. Mari umat Tuhan kita tinggikan nama Dia. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh
mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kaulah penulis hidupku, hanya Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu,
sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kami yang baik. Terima kasih buat kemenangan-kemenangan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Di mana hari Minggu yang lalu seluruh umat-Mu dapat hadir dengan bersuka cita dan juga dengan sehat di dalam ibadah raya offline Tuhan Yesus. Serta juga Bapa di surga, ibadah keluarga yang sudah kami laksanakan Tuhan Yesus, semua dapat memberkati dan juga diberkati Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur di mana hasil swab kami yang sudah kami lakukan beberapa hari yang lalu dan juga hasilnya sudah keluar adalah negatif. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu, buat darah-Mu yang sudah membungkus kami Tuhan Yesus sehingga kami terjauh dari COVID-19 Tuhan. Kami juga mengucap syukur Bapa di surga, di mana Bapa di surga adik-adik kami yang sudah menyelesaikan ujian tengah semester dan juga hasilnya sudah keluar. Terima kasih Bapa, Engkau selalu memberikan hikmat bagi adik-adik kami untuk belajar Tuhan Yesus. Kami juga berterima kasih kepadamu Tuhan, di mana Bapa di surga, kesehatan yang semakin membaik dan juga sakit kepala ataupun sakit pusing tidak ada lagi ataupun sudah pulih dari tubuh kami Tuhan. Semua karena iman kami kepadamu Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kami yang baik. Kami juga mengucap syukur Bapa di surga buat pekerjaan yang sudah meningkat, serta juga Tuhan Yesus tetap ada pembeli meskipun Bapa di surga ada pembatasan customer dine in, namun tetap ada Bapa di surga yang mengorder ataupun yang memesannya. Semua karena Engkau yang selalu memberikan kami hikmat, memberikan kami jalan keluar Tuhan Yesus, sehingga usaha kami selalu berjalan dengan lancar bahkan meningkat Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Bapa di surga. Kami juga mengucap syukur Tuhan di mana dosen pembimbing sudah ada Bapa di surga ditetapkan oleh adik-adik kami yang kuliah, sehingga setiap adik-adik kami yang kuliah dapat melanjutkan ke proses ataupun ke tahap selanjutnya dalam proses perkuliahan mereka Tuhan. Inilah Bapa di surga, kemenangan-kemenangan yang sudah Engkau berikan kepada kami, ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami mau menaikkan doa-doa kami Tuhan, di mana Bapa di surga ada tetangga kami yang sudah terkena COVID-19 Tuhan. Kami mohon Bapa, biarlah Engkau yang memberikan mereka hikmat dan juga kesadaran agar mereka dapat mematuhi ataupun menjaga protokol kesehatan secara isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Dan Kau jauhkanlah juga Bapa di surga tetangga-tetangga kami jauh dari kasus COVID-19 ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa di surga untuk pembelajaran online dapat diikuti oleh adik-adik kami yang sekolah ataupun kuliah dengan bersungguh-sungguh. Mereka juga Bapa di surga dapat menemukan judul skripsi yang tepat sehingga tidak ada yang terlambat dalam mengerjakan skripsi mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa yaitu untuk keluarga tetap selalu sehat kemanapun mereka pergi, apapun aktivitas yang mereka kerjakan, semua dalam perlindungan-Mu saja Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak dapat patuh terhadap seluruh nasihat orang tua Bapa di surga. Mereka tidak, Bapa di surga tidak menyepelekan setiap arahan, nasihat, apalagi firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga mereka Bapa di surga dapat panjang umur mereka, dapat diberkati, dapat menjadi orang yang takut akan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa Bapa untuk peningkatan di dalam pekerjaan kami dan juga usaha yang sedang dikerjakan. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, tidak akan ada kami menjadi rugi, tidak ada kami menjadi sial Tuhan, karena ada Engkau Bapa di surga yang memberikan kami hikmat, Engkau yang memberikan kami partner yang lain, rekan kerja yang lain, dan juga customer yang lain berdatangan kepada kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau tidak akan pernah Bapa di surga meninggalkan kami, karena Engkau sudah membuktikannya di atas kayu salib dengan kesetiaan kepada kami.
Terpujilah namamu, inilah doa kami kepadamu Tuhan. Haleluya, amin. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Haleluya. Selamat hari Minggu semuanya, Bapak Ibu, Saudara, semua jemaat GKI Padang, semua yang bersama-sama beribadah dalam ibadah online GKI Padang. Saya sangat bersyukur ini minggu yang terakhir di bulan Oktober, di mana ini juga minggu yang terakhir bagi kita untuk belajar mengenai karunia dan pelayanan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama sebelum kita belajar mengenai firman Tuhan. Tuhan Yesus Allah Bapa kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat beribadah. Terima kasih Tuhan, satu minggu yang Kau berikan kepada kami, di mana kami bisa bekerja, melakukan aktivitas kami sehari-hari, dan kami bersyukur satu minggu kami nikmati kasih-Mu Tuhan. Kami lihat begitu banyak kebaikan, begitu banyak pertolongan, dan begitu banyak kesetiaan-Mu yang kami lihat secara nyata di depan mata kami. Kami tidak bisa memungkiri betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu pada hari ini kami mau beribadah dan kami mau mendengarkan firman-Mu, karena kami butuh petunjuk, kami butuh kekuatan, kami butuh pedoman untuk menjalani kehidupan kami ke depan. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau akan menyingkapkan dan memberikan sesuatu kepada kami melalui firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, baik saya yang berbicara juga, urapi bukan hikmat manusia, namun perkataan firman Tuhan yang saya sampaikan, urapi mulut bibir lidah saya Tuhan, supaya dapat menyampaikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih Bapa Surgawi, Roh Kudus, Engkau yang melembutkan setiap hati, membukakan setiap telinga dan membukakan mata rohani kami untuk melihat jauh ke depan, untuk melihat kebaikan-kebaikan-Mu yang akan kami lihat dalam hidup kami. Bukakan mata rohani kami untuk melihat akan pengajaran, tuntunan, pedoman hidup yang akan Kau singkapkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dan kami mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam minggu yang terakhir ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar lagi mengenai karunia dan pelayanan. Tentunya kita semua sudah mulai mengerjakan, ada yang sedang mengerjakan, ada yang baru mulai, namun saya berharap kita semua sudah mulai mengerjakan mengenai karunia dan pelayanan. Dan kita juga sudah mulai untuk saling melayani, mulai dari ruang lingkup yang kecil, mulai dari keluarga, teman-teman kita, kiri kanan kita, dan sampai ruang lingkup yang lebih besar. Hari ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan, yaitu yang saya kasih judul namanya encouragement. Dalam bahasa Indonesia, memberi dorongan atau memberi semangat. Sekali lagi kita akan belajar mengenai encouragement, memberi dorongan atau memberi semangat. Minggu yang lalu kita melakukan ibadah offline online, gabungan. Ada yang offline dan ada juga yang tidak bisa datang sehingga mereka mengikuti ibadah secara online. Ibadah ini betul-betul merupakan suatu terobosan secara teknis di dalam gereja kita. Karena dalam 6 bulan terakhir kita melakukannya semuanya secara online, namun untuk pertama kalinya kita melakukannya secara offline dan kemudian disiarkan pada sore harinya. Sebenarnya berbicara tentang peralatan yang kita punya dibandingkan dengan rencana untuk ibadah offline online sangat tidak sebanding. Karena peralatannya masih kurang cukup untuk mengerjakan ibadah gabungan seperti ini. Namun kalau tidak ada tantangan, tentunya tidak ada peningkatan. Tanpa adanya challenge, tidak ada level up. Suatu tantangan bagi semua yang melayani di depan layar maupun yang di belakang layar, bagaimana supaya di pentas tidak terlalu banyak orang, dan bagaimana supaya kualitas visual dan audio yang
di rumah tetap bisa menikmati sama-sama, tetap bisa memuji menyembah Tuhan tanpa ada keterbatasan. Betul, saya percaya bahwa alat ataupun sumber daya yang kita punya tidak menjadi batasan bagi Tuhan untuk melebarkan, mengembangkan talenta yang kita punya. Karena kemampuan yang kita punya itu berasal dari Tuhan, dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas. Bicara mengenai ibadah offline online ini, saya bicara dari pelayanan saya minggu yang lalu, yaitu melayani di bidang audio. Saya bersama Rizal waktu itu, sekitar 3-4 hari sebelum pelayanan ataupun ibadah minggu ini dikerjakan, kami coba memikirkan, mencoba membuat sketsa bagaimana jalur audio untuk ibadah offline online ini. Kalau memikirkan hanya untuk mereka yang beribadah di dalam ruangan gereja, itu hal yang tidak terlalu sulit. Tapi bagaimana supaya yang di gereja bisa beribadah dan yang di rumah pun tidak macet-macet beribadah dan tetap menikmati hasil audio yang baik. Cukup sulit, cukup menantang bagi kami berdua karena basicnya latar belakang kami bukanlah dari audio engineer. Namun ketika talenta-talenta walaupun sekecil apapun itu digabungkan, maka akan bisa mengerjakan pekerjaan yang besar. Ada sekitar 2 malam di mana kami menyerah, kayak kita katakan sudahlah besok lagi kita kerjakan. Karena belum ada titik terang. Bahkan beberapa kali Rizal berkata kepada saya, "Bang, susah juga ya, ribet juga ya untuk membuat jalurnya." Namun beberapa kali dia bertanya dan beberapa kali pun saya jawab, saya katakan, kita pasti bisa, Zal. Kita pasti bisa membuatnya. Walaupun mata saya pribadi melihat bahwa alat yang ada ternyata tidak cukup, tapi saya selalu katakan, bisa, Zal. Sampai pada malam minggu, malam terakhir sebelum besoknya ibadah, di situ akhirnya kayak menemukan jalur audio yang tepat untuk mereka yang beribadah di dalam gedung dan bagi mereka yang beribadah secara online. Dan tentunya bagi setiap yang melayani secara visual, yang melayani usher, yang melayani pendoa, atau siapapun yang melayani pada ibadah offline minggu yang lalu, saya yakin ada peningkatan level bagi kita semua. Sama seperti yang saya dan Rizal alami di dalam audio, ada peningkatan level, saya percaya bagi setiap yang melayani pun ada peningkatan level. Dan pada minggu yang lalu kita mendengarkan Gembala Sidang berbicara pada salah satu poin, yaitu untuk mempergunakan seluruh karunia untuk menolong orang lain dan untuk mendorong orang lain. Saya yakin kita pernah ada di satu masa di mana kita memiliki teman, kita memiliki keluarga atau sahabat yang memiliki kesukaan untuk menyemangati kita, untuk mendukung kita, untuk mendorong, untuk memberi semangat bagi kita. Dan tentunya memiliki teman, memiliki partner seperti itu sungguh sangat menyenangkan, bukan? Orang-orang yang menghargai, orang-orang yang menyemangati, orang-orang yang memberikan kepada kita pengharapan untuk maju. Tentunya sangat menyenangkan bagi kita. Ketimbang memiliki orang-orang yang setiap kita sampaikan ide selalu mengkritik, setiap kita menyampaikan rencana selalu pesimis. Tentunya hal itu tidak menyenangkan bagi kita. 1 Korintus 12 ayat 22 sampai 23. 1 Korintus 12 adalah ayat yang seringkali kita baca, pasal yang seringkali kita baca di dalam beberapa minggu dalam karunia dan pelayanan. Kita baca sekali lagi ayat 22 sampai 23. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Kepada anggota tubuh yang lemah, kita berikan perhatian khusus, bukan malah diabaikan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang lemah, justru kita mendorong mereka supaya semakin kuat, bukan menjatuhkan supaya makin lemah. Kepada anggota tubuh yang menurut kita kurang begitu penting, kurang begitu berguna, 1 Korintus 12 berkata bukannya malah kita mengabaikan, bukannya malah kita underestimate mereka, bukannya malah meniadakan keberadaan mereka, tetapi yang minta Tuhan dalam 1 Korintus adalah kita menguatkan mereka, memberikan tempat khusus, memberikan perhatian lebih kepada mereka.
Ayub 16 ayat 4 sampai 5. Ayub 16 ayat 4 sampai 5. Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan menggubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Seperti kita ketahui bahwa Ayub adalah salah satu tokoh cerita di dalam Alkitab, di mana dia mengalami musibah, pencobaan yang bisa dikatakan melebihi batas daripada kemampuan manusia. Ayub yang dulunya seorang yang sangat berada, high class, dan dalam just a click, Tuhan mengizinkan ada pencobaan, dia masuk ke dalam pencobaan yang paling rendah di dalam hidupnya. Dan Ayub memiliki teman-teman di sekitarnya. Ada salah satu keluhan yang Ayub sampaikan dalam Ayub 16 ayat 4 sampai 5. Dia katakan, sekiranya aku di tempatmu, kamu di tempatku, aku punya dua pilihan. Pilihan pertama ayat 4 dikatakan, aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Pilihan pertama adalah untuk menunjukkan sikap pesimis. Menunjukkan sikap negatif. Namun Ayub memilih pada ayat 5, aku akan menguatkan hatimu dengan mulut. Aku akan mendorongmu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Ayat 5 dalam bahasa Indonesia masa kini, hatimu akan kukuatkan dengan berbagai anjuran. Kata-kataku akan memberi penghiburan. Ayub berkata bahwa dia memilih kata-katanya memberi penghiburan. Masa-masa yang kita hidupi di dalam masa pandemi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentunya masa yang berat bagi setiap orang. Banyak orang yang merasa takut, merasa cemas, khawatir akan banyak hal. Yang mungkin nomor satu, kebanyakan takut dengan COVID, takut dengan penyakitnya. Ada yang lain takut dengan kondisi ekonomi. Ada yang lain takut dengan kondisi pendidikan. Ada yang takut dengan rencananya tidak berjalan sesuai rencana yang sudah dia buat. Ada yang takut dengan kondisi usaha yang sedang dilakukan tidak berjalan dengan lancar. Ada yang takut dengan banyak hal lainnya yang ditakutkan. Kita hidup dalam suatu kondisi yang hal negatif yang banyak sekali terjadi dan banyak sekali mengancam kita hari demi hari. Yang sama seperti Ayub, kita memiliki dua pilihan pada hari ini. Apakah kita menjadi gereja yang menunjukkan sikap pesimis, yang selalu mengatakan tidak bisa, tidak mungkin, kamu nggak mampu, ya memang beginilah. Apakah kita menjadi gereja yang pasrah, atau justru kita menjadi gereja yang memberi semangat, yang memberi dorongan, yang menciptakan suatu atmosfer bahwa kita mampu dan bisa untuk melewatinya. Itu pilihan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Teman-teman Ayub beberapa kali berkata, ya sudahlah, kutuki sajalah dirimu. Kutuki saja Tuhan yang kau sembah. Kutuki saja keluargamu. Mereka memberikan sentimen-sentimen negatif. Mereka menciptakan suatu atmosfer yang bukan menolong Ayub, tapi malah menjatuhkannya. Namun Ayub memilih, sekiranya aku di tempatmu, sekiranya kamu yang kena musibah, aku yang tidak kena musibah, aku akan menguatkanmu dengan kata-kata penghiburan. Apakah kita menjadi gereja yang memberikan sentimen negatif, atau justru menjadi gereja yang memberi dorongan, memberi semangat melalui kata-kata kita? Markus 8 ayat 31 sampai 33. Di sini kita akan lihat bahwa Yesus menolak, Yesus tidak menyukai roh negativity, roh pesimis. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Petrus menegur gurunya. Maka berpalinglah Yesus
Dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus merasa dia sedang pada tempatnya untuk menegur Yesus. Yesus mengatakan bahwa dia akan mengalami penderitaan, dia akan mengalami penyiksaan, penyalipan, dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Petrus menegur dia. Petrus merasa bahwa ucapannya Tuhan Yesus pada waktu itu kurang tepat. Dan Petrus merasa dia harus membenarkan ucapan itu. Tapi Yesus bukannya mendukung Petrus, tapi dia menolak, dia mengusir roh yang ada pada Petrus, yaitu roh negativity, roh pesimis. Berapa kali kita mendengarkan dalam firman Tuhan, dalam sesi sermon yang kita ikuti dalam ibadah, bahwa kerinduan Tuhan, tujuan Tuhan memanggil kita bukannya meniadakan masalah dalam hidup kita. Tetapi apa yang dipikirkan Allah adalah untuk menguatkan kita melewati masalah dan memberikan kita jalan keluar. Saat kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya, bukannya masalah itu menjadi hilang. Bukannya tiba-tiba kita free of problem, no troubles at all. Tidak. Tetapi saat kita menjadi anak Tuhan, Tuhan menjanjikan kekuatan dan menjanjikan jalan keluar bagi setiap masalah. Kenapa Yesus tidak suka apa yang Petrus lakukan? Karena Petrus menjadi batu sandungan bagi rencana Allah. Jadi kalau kita menunjukkan sikap pesimis bagi orang-orang yang sedang dalam masalah, kita menunjukkan sikap pesimis bagi mereka yang mulai melayani, kalau kita mulai menunjukkan sikap negatif bagi mereka yang sedang memulai usaha di masa pandemi, kalau kita, para orang tua, menunjukkan sikap negatif bagi anak-anak yang sedang mengikuti pendidikan online pada hari ini, sama seperti Petrus, kita sedang menjadi batu sandungan bagi rencana Allah. Dengan kata lain, saya bisa simpulkan bahwa kita yang memberi dorongan, bagi mereka yang memberi semangat, bagi mereka yang memberi kekuatan, memberikan sikap positif, memberikan kata-kata penghiburan, artinya kita sama dengan mengambil bagian dalam rencana Allah bagi kehidupan seseorang. Memberi semangat ataupun dorongan merupakan salah satu pelayanan praktis yang bisa dilakukan oleh siapapun di dalam gereja, oleh siapapun orang percaya. Tidak butuh suatu keahlian khusus, tidak butuh S1 dalam bidang ilmu sosial, tidak butuh S1 dalam bidang ilmu komunikasi, S2 dalam bidang tersebut, ataupun S3 untuk bisa menjadi seseorang yang bisa mengencourage orang lain, yang bisa memberi semangat bagi orang lain. Tidak. Gak ada requirements ataupun syarat khusus bagi kita untuk bisa melayani dalam hal memberi semangat bagi orang lain. Siapapun bisa. Siapapun bisa. Pelayanan yang kita bahas dalam 4 minggu terakhir ini bukanlah berbicara tentang suatu pekerjaan yang on stage, yang di atas panggung, yang kelihatannya megah, yang kelihatannya keren. Pelayanan bukan berbicara menjadi seseorang, tapi pelayanan yang kita lakukan, yang paling penting adalah ketika kita tidak berada di atas panggung. Ketika kita di lingkungan keluarga, pelayanan kita ketika di lingkungan pekerjaan, lingkungan pertemanan, ataupun lingkungan lainnya Bapak Ibu Saudara. Dan memberi dorongan, menyemangati orang lain, apalagi ketika mereka di dalam satu masalah, adalah pelayanan paling praktis yang setiap orang, yang setiap gereja bisa lakukan, khususnya di dalam masa-masa sukar seperti yang kita lalui pada hari ini. Memberi semangat ataupun encourage bisa kita artikan dengan memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman, ataupun memberikan ketenangan. Yaitu memberikan comfort. Encourage sama dengan comfort. Amsal 10 ayat 21. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang.
Kehadiran gembala memberikan rasa nyaman bagi domba-dombanya. Kehadiran gembala memberikan ketenangan bagi domba-dombanya. Sama seperti yang Daud, pada waktu beberapa minggu yang lalu kita bahas mengenai Daud. Bagaimana Daud biasa melindungi kambing domba milik ayahnya. Tugas seorang gembala adalah mengamankan, memberikan kenyamanan bagi domba-dombanya. Bukan harus kita menjadi seorang gembala, suatu gereja yang besar baru kita dinamakan seorang gembala. Tidak, tetapi dengan bibir orang benar. Dengan bibir yang memberikan penghiburan, kita sudah menggembalakan banyak orang. Karena dengan memberikan penghiburan, kita memberikan comfort, memberikan rasa nyaman, memberikan ketenangan bagi jiwa seseorang. Bagaimana mungkin kita bisa melakukannya? Mungkin ada yang bertanya pastinya, dalam masa ini semuanya terdampak. Bukan berarti pandemi ini hanya berdampak bagi orang-orang yang non-Kristen dan orang Kristen tidak terdampak. Tidak. Apakah mereka orang percaya atau tidak percaya? Sama-sama terdampak di dalam masa pandemi ini. Sama-sama merasakan kesukaran. Dan mungkin kita merasa, saya yang harus diberi semangat. Saya yang harus dikuatkan. Saya yang harus dimotivasi. Bapak Ibu Saudara, 2 minggu yang lalu, saya sempat menyampaikan mengenai level up. Orang-orang yang melayani, mereka akan bertambah kuat, dan bertambah kaya, bertambah berdampak, dan bertambah berbahagia. Hanya mereka yang siap untuk level up, yang bisa memberi semangat bagi orang lain. Kalau kita bertanya bagaimana mungkin saya bisa memberi semangat, padahal saya sendiri butuh disemangati. Jawabannya adalah bisa. Ada 2 alasan. Alasan yang pertama, karena kita ini adalah gambaran Allah. 2 Korintus 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, sumber segala comfort, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Perhatikan dalam ayat 3 Bapak Ibu Saudara, bahwa Bapa yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Allah sumber segala comfort, Allah sumber segala encourage. Dan kita diciptakan sesuai dengan gambaran Allah. Kalau kita menyadari dan mengerti bahwa kita diciptakan sesuai dengan image, gambaran daripada Bapa Pencipta, maka kita juga memiliki sumber penghiburan di dalam kehidupan kita. Alasan yang kedua, kenapa kita bisa mampu melakukannya? Karena kita sudah mengetahui kebenaran. Dalam 2 minggu terakhir ini, ada banyak orang-orang di sekitar saya, sekitar pekerjaan, dan orang-orang teman-teman dekat dari saya yang didiagnosa positif COVID. Hampir setiap hari saya menerima chat dan menerima telepon dari mereka, di mana mereka memberitahukan bahwa mereka positif, dan mereka sangat cemas, mereka sangat takut akan diri mereka, takut akan anak-anak mereka, takut juga akan orang tua mereka yang satu rumah dengan mereka. Mereka sangat takut, mereka sangat cemas akan kondisi mereka. Dan ketika saya tanya kenapa, rata-rata jawabannya sama. Kenapa saya tanya? Pada waktu saya tanyakan, kenapa kamu begitu cemas? Rata-rata jawabnya sama. Yang mereka jawab adalah kata orang. Kata orang saya begini. Kata orang COVID ini begini. Kata orang nanti orang tua saya begini. Kata orang. Khususnya bagi kita yang hidup di Kota Padang, kita seringkali dikuasai oleh stigma kata orang. Dan setelah kita mendengar kata orang, kita lupa mencari kebenaran. Saya akuin bahwa saya nggak bisa membantah satu persatu kata orang tersebut kepada teman-teman ataupun kepada kawan-kawan pekerjaan saya. Namun sebagai seorang dokter, saya masih tetap belajar setiap harinya dan masih berusaha mencari tahu mengenai COVID. Dan sebagai seorang dokter, saya mengetahui kebenaran teori yang sedang dipelajari pada hari ini. Dan itu yang saya sampaikan kepada mereka. Saya katakan tenang saja, COVID ataupun tidak COVID, itu sama saja. Hanya perbedaannya kamu harus isolasi mandiri di rumah. Hanya perbedaannya kamu harus melakukan ini. Jangan berpatokan sama angka ininya.
Jangan hanya berpatokan sama angka CT-nya saja. Jangan hanya melihat, oh aku positif, apa yang akan terjadi, jangan. Ini kebenarannya. Dan ketika mereka mengetahui bahwa ternyata ada teori, ada penelitian yang terus berkembang mengenai COVID, itu membantah setiap kecemasan mereka, membantah setiap ketakutan mereka mengenai COVID. Saya nggak bisa bantah setiap kata orang. Tapi dengan kebenaran yang saya sampaikan, kebenaran teori yang saya ketahui, itu membebaskan mereka dari rasa cemas. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh kebenaran? Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. The truth will set us free. Bukan bagusnya kata-kata kita. Kalau kita merasa bahwa aku harus pandai merangkai kata baru kita bisa menghibur orang lain, kita salah. Karena bukan bagusnya kata-kata kita yang bisa menghiburkan mereka, tapi kebenaran yang di dalam kita yang bisa menghiburkan mereka, yang bisa menenangkan mereka, yang bisa mengencourage mereka untuk maju. Yang bisa membuat mereka berkata, yes, I can do this. Saya pasti bisa melakukannya. Dua alasan ini, saya harap bisa meyakinkan kita bahwa kita bisa menjadi penghibur bagi orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menjadi pemberi semangat, pemberi dorongan. Yang pertama karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Dan Allah Bapa yang kita sembah adalah sumber segala penghiburan. Yang kedua alasannya adalah karena kita sudah mengetahui kebenaran. Ada banyak orang yang belum mengetahui kebenaran. Akankah kita pendam kebenaran itu sendiri? Atau justru kita ungkapkan kebenaran bahwa Yesus telah mati di kayu salib. Dia sudah bangkit, dia tidak hanya menebus sakit penyakit, tetapi dia juga menebus segala kutuk dan menjamin masa depan yang penuh dengan harapan. Dengan kebenaran teori medis pun, itu bisa menenangkan teman-teman yang ada di sekitar saya. Apalagi kebenaran firman Tuhan yang melebihi kebenaran dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Itu akan memerdekakan banyak orang dari rasa cemas, dari rasa kekhawatiran. Amsal 3 ayat 27. Amsal 3 ayat 27 berkata, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Sekali lagi saya bacakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal saya dan kita semua mampu melakukannya. Jangan tahan bibir kita untuk memberi semangat kepada orang lain. Jangan tahan mulut kita untuk tidak mengatakan kebenaran kepada mereka di sekeliling kita. Kita mampu untuk melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, diam tidak menyelesaikan apa-apa. Mungkin kita pernah dalam suatu fase ada seorang cerita masalahnya kepada kita, lalu ya udah, aku nggak tahu lagi mau ngomong apa, jadi ya aku diam aja. Mungkin ada yang seperti itu. Kemarin si Anu cerita sama saya tentang masalahnya, ya aku nggak tahu mau bilang apa, jadi ya aku diam saja. Diam bukanlah senjata untuk menyelesaikan masalah. Apalagi sikap negatif, itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Ada masa di mana kita perlu mengatakan, menyuarakan kebenaran untuk mendorong dan menenangkan mereka yang membutuhkan dorongan. Gereja tidak dipanggil untuk diam. Tapi kita semua dipanggil untuk mengatakan kebenaran, mengatakan penghiburan, mengucapkan semangat, mengucapkan kamu pasti bisa. Kamu pasti mampu. Untuk mengucapkan kepada mereka, tenang saja, pelan-pelan, take your time. Tenang saja, kamu pasti bisa. Kamu akan bisa memulai usaha ini. Untuk mengucapkan kepada anak-anak yang di rumah yang sedang belajar online, mungkin mereka sedang kusut, sedang hang gara-gara belajar online. Lalu orang tua bisa berkata, tenang saja dek, tenang saja nak. Kamu pasti bisa mengerti mata pelajaran ini pelan-pelan. Takes time, ambil waktu. Ketimbang, kok gitu aja nggak bisa? Ketimbang, aduh kamu ini. Ketimbang mengucapkan, ya sudahlah mau buat apa lagi? Ya kita pasrah saja. Kita dipanggil
untuk memberikan dorongan, bukan untuk menimbulkan kepasrahan, Bapak Ibu Saudara. Di akhir firman Tuhan ini, ada kuasa di dalam encouragement. Ada kuasa di dalam memberi semangat, di dalam memberi dorongan. Yang pertama, encouragement berbicara tentang masa depan. Saudara nanti bisa lihat dalam Yeremia 29 ayat 10-11. Bahwa rancangan yang Tuhan miliki adalah rancangan akan masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau kita katakan sama seseorang, kamu pasti bisa. Kamu pasti mampu menyelesaikan proyekmu. Kamu pasti mampu menyelesaikan skripsimu. Itu sama dengan kita bernubuat. Itu sama dengan kita membawa dia melihat kepada masa depannya. Encouragement, memberi dorongan, bukan membicarakan masa lalu, tapi membicarakan masa depan. Yang kedua, encouragement mengubah atmosfer. Saudara nanti bisa lihat juga di dalam Kisah 20 ayat 10-12. Ada suatu cerita mengenai Eutikus. Pada Kisah 20, Paulus sedang berkhotbah. Paulus sedang berbicara mengenai firman Tuhan. Dari siang sampai larut malam dia berbicara tentang firman Tuhan. Lalu ada Eutikus yang duduk di jendela dekat lantai 3. Dan saking ngantuknya dia jatuh dan kemudian mati. Paulus bukannya, wah gawat. Paulus bukannya menjadi panik. Apa yang kita lakukan? Bersuruh-suruh menangis. Tidak. Paulus menghampirinya, merebahkan diri atas Eutikus. Dan dia berkata kepada setiap orang yang mendengarkan khotbahnya, katanya, jangan ribut. Jangan panik. Jangan khawatir. Jangan takut. Karena dia masih hidup. Ketika kita bicara mengenai dorongan, ketika kita bicara mengenai semangat, atmosfer ketakutan akan diubahkan. 12 pengintai yang dikirim oleh Musa ke tanah Kanaan untuk melihat tanah Kanaan. 10-nya berkata orangnya besar-besar, tinggi-tinggi. Orangnya nggak mungkin kita kalahkan, kita seperti belalang sama mereka. Kita kecil dibandingkan mereka, tapi ada 2 orang yang tidak bicara negativity, tapi bicara tentang encourage. Joshua dan Kaleb bilang, tidak, kita pasti mampu mendudukinya. Dan itu mengubah atmosfer pada masa tersebut. Yang ketiga, encouragement menurunkan angka korban. Saya beberapa kali melihat di dalam masa-masa saya melayani, ada mereka yang meninggalkan pelayanan, ada mereka yang meninggalkan usaha mereka karena tidak ada yang mendukung. Bahkan saya pun pernah mengalaminya. Pada waktu saya memulai usaha smoothie pada waktu tersebut, saya tidak serta-merta langsung mendapatkan dukungan dari orang tua saya, dari ibu saya. Dia katakan pada waktu itu, kamu ngapain jualan sih? Kamu kan dokter. Teruskan saja doktermu. Ngapain kamu harus capek-capek jualan? 2 bulan itu berjalan dan kemudian saya tutup. Karena nggak ada dukungan. Beberapa minggu saya rehat dan kemudian saya memulai kembali usaha itu. Dan tidak berapa lama, sekitar 2 minggu, saya berada di dapur, memulai mengerjakan usaha tersebut. Ibu saya memunculkan dirinya dan mulai membantu, mulai menolong, mulai memberikan dukungan. Dan usaha itu berjalan sampai pada hari ini. Kalau tidak ada yang mendukung, mungkin pada hari itu saya menjadi korban dari ketidakpercayaan orang lain. Kalau tidak ada yang mendukung pada hari itu, maka Rapa akan menjadi korban salah satu bisnis yang bangkrut. Tapi ada yang mendukung. Yang keempat, encouragement mengubah cerita. Encouragement mengubah cerita hidup. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ternyata bukan banyaknya masalah yang membungkukkan orang, tapi kekhawatiran akan masalah itu membungkukkan dia. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia, memberikan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ketika kita beri dukungan, beri support, beri semangat kepada seseorang, maka cerita hidupnya bisa berubah. Yang kelima, encouragement, memberi dorongan, sama dengan menghembuskan kehidupan kepada roh.
2 Korintus 7 ayat 13 berkata, sebab itulah kami menjadi terhibur. Dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersuka cita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Encouragement, penghiburan, memberikan dorongan, semangat, itu menghidupkan roh. 1 minggu yang lalu saya sering melakukan home visit ke salah satu rumah pasien. Dan salah satu pasien ini dia sedang berencana membuat kafe, dan dia begitu antusias menceritakan kepada saya rencananya, dia menunjukkan tempatnya, dia menunjukkan mapping plan-nya seperti apa, dan dia membutuhkan beberapa ide-ide resep untuk kafenya ini. Dan kemudian kita berjumpa, selang beberapa hari kita jumpa di rumahnya. Pada waktu dia sedang membicarakan ini, ibunya datang, dan kemudian bukannya menunjukkan dukungan, malah ibunya berkata, apa kamu siap? Apa kamu sudah cukup mampu? Kenapa nggak selesaikan dulu kuliahmu? Kenapa nggak ini? Kenapa nggak ini? Ibunya menunjukkan sikap negativity, sikap pesimis yang sangat-sangat kuat. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, di depan mata saya, seseorang yang tadinya sangat antusias, hanya dalam hitungan detik, dia menjadi orang yang sangat depresi, sehingga harus minum obat-obatan. Encouragement sama dengan menghembuskan kehidupan ke dalam roh. Tetapi ketidakdukungan, tetapi sikap negatif sama dengan menghembuskan kematian kepada roh seseorang. 2 Tesalonika 2 ayat 15-17. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Mari kita semua pergunakanlah mulut kita dengan kuasa. Bukan karena hikmat manusia kata-kata itu berkuasa, tidak. Tetapi karena ada Allah, karena ada Roh Kristus yang hidup di dalam kita, yang memampukan kita melakukan pekerjaan dan perbuatan yang baik. Kita tidak bisa menyemangati orang tanpa kita mengetahui dan memahami terlebih dahulu kebenaran yang telah merdekakan kita. Mari kita semua pahami kasih Kristus, betapa panjang, lebar, dalamnya kasih Kristus bagi kita. Ketahui betapa rahmatnya yang melimpah bagi kita. Dan itu yang kita bagikan kepada orang lain. Mari kita jadi gereja yang menjawab kebutuhan. Gereja yang tidak hanya diam, tetapi gereja yang memperkatakan kata-kata kehidupan. Saya berharap ini memberkati kita semua. Saya sangat berharap GKI Padang menjadi gereja yang memberi dorongan, memberi semangat, bahkan di tengah-tengah masa pandemi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk di minggu terakhir ini kami bisa mendengarkan firman-Mu mengenai memberi dorongan, memberi semangat kepada orang lain, untuk mengencourage orang lain. Dan kami siap gereja-Mu menjadi gereja yang memahami kebenaran firman-Mu, memahami bahwa kami diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus. Kristus yang adalah sumber penghiburan, sumber kekuatan, sumber pengharapan kepada kami. Oleh sebab itu kami mau menjadi gereja yang tidak diam, apalagi menjadi gereja yang menyebarkan roh negatif, apalagi gereja yang menyebarkan atmosfer pesimis, tidak Tuhan. Tapi pada hari ini, setiap keluarga, setiap pribadi di dalam gereja-Mu Tuhan, kami mau berusaha untuk dapat menjadi gereja yang memberi dorongan, memberi semangat, yang memberikan kata-kata kehidupan. Kami yakin Tuhan bahwa di dalam kata-kata kami ada kuasa, dan Engkau yang terlebih dahulu memampukan kami untuk melakukan pekerjaan dan perkataan yang baik. Terima kasih Tuhan buat pengajaran yang diberikan oleh Gembala Sidang kami dalam beberapa minggu. Terima kasih buat kesempatan kami boleh belajar mengenai firman-Mu. Dan kami akan terus berusaha untuk bisa melakukannya. Sehingga kami semua tidak ada yang tidak melayani. Tetapi setelah kami dipanggil, diselamatkan, kami belajar melayani-Mu dan melayani sesama kami. Terpujilah nama-Mu, kami ucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin.
Kita telah menyelesaikan ibadah online kita pada hari ini. Mari kita ucap syukur. Kita bersyukur juga kita bisa melewati bulan Oktober sama-sama dengan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk waktu, untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami yang beribadah. Bagi setiap kami dimanapun kami berada yang sedang mengikuti ibadah online pada hari ini, kami bersyukur karena kami merasakan kasih-Mu, merasakan kehadiran-Mu Tuhan, yang menguatkan kami, yang membangkitkan kembali semangat kami. Terima kasih kami boleh dengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh menyanyikan pujian untuk mengagungkan, untuk mengucapkan betapa syukur kami kepadamu. Dan firman yang sudah kami dengar, ada catatan bagi kami, ada pedoman baru bagi kami untuk boleh kami kerjakan. Dan kami tidak mau berhenti untuk mengerjakan firman-Mu. Dan kami tahu ada Roh Kristus dalam hidup kami yang memampukan kami untuk mengerjakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, persembahan kami pun kami bawa kepadamu. Engkaulah yang membukakan tingkap-tingkap di langit untuk memberkati apa yang sedang kami kerjakan. Dan tidak satupun belalang pelahap yang mampu untuk menyentuh kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kondisi yang kami alami. Kami lihat pandemi ini Tuhan, kami dapat semakin lebih lagi beradaptasi dengan kondisi ini. Berhikmat, beri jalan keluar, baik bagi pemerintah, baik bagi kami semua Tuhan gereja-Mu. Bagaimana cara kami menyikapi, bagaimana cara kami beradaptasi dengan kondisi ini. Tuhan, kami percaya apapun musim kami, Engkau tetap setia dan Engkau tetap serta dengan kami. Tidak pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih Bapak, berkatilah gereja-Mu. Berkatilah gembala sidang kami yang dengan setia terus berdoa, menyemangati, memberikan dorongan yang di dalam rohnya terus Tuhan menyebutkan dan mendoakan kami satu persatu. Tuhan menguatkan hamba-Mu, memberikan tuntunan, kekuatan untuk dia dapat membawa gereja, membawa kami semua Tuhan kepada rencana-Mu. Terima kasih buat semua keluarga, para full timer, core team leaders dalam gereja-Mu Tuhan. Tetaplah kami bergandengan tangan untuk melayani-Mu. Terima kasih buat jemaat-Mu yang sampai pada hari ini setia untuk beribadah, mencari kerajaan-Mu Tuhan. Bila semakin kami rendah hati dan memberikan hidup kami untuk melayani-Mu, untuk menghormati-Mu Tuhan. Bila kami ada sebagai gereja, bukan gereja yang mengkritik, bukan gereja yang pesimis, tetapi menjadi gereja yang hadir untuk memberikan semangat, untuk memberikan dorongan, memberikan penghiburan bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh beribadah. Kami akan kembali dalam kehidupan, aktivitas kami masing-masing. Kami kembali tidak dengan cara yang sama, tetapi ada pembaharuan dari budi kami, dari pikiran kami, oleh karena firman-Mu sudah tertanam di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, berkatilah setiap keluarga, dari orang tua, anak-anak, semuanya, apa yang kami kerjakan. Tuhan sendiri yang memberikan keberhasilan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Kami terima anugerah daripada-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, semua GKI Padang. Dan kita tetap berdoa dan berharap kita bisa melakukan ibadah offline lagi. Dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat kembali pada aktivitas kita masing-masing. Sekali lagi, Happy Sunday.